hafizahullah. Sama. Cuman kenapa saya tanya? Dari mana dia? Kadang-kadang kita karena gengsi dan sebagainya, atau kita itu sudah terlanjur marah dengan seseorang, tidak menerima kebenaran yang disampaikan seseorang. Kadang kita itu dari kebencian tidak suka menyampaikan itu pun untuk menjatuhkan, sudah tidak benar semuanya. Jadi, akhirnya masuk masail kalau tidak usah ditutup bukunya. Saya sudah hafal dalam madhab itu kemudian, karena mereka itu masalah. Permasalahannya bukan masalah madhab. Masalah madhab bisa saja dibenarkan Anda. Yang khutbah nggak pakai hukum Imam Abu Hanifah, nggak pakai syarat macam-macam. Bahkan ayo kita masuk surga dengan sholat sudah cukup duduk beres. Kata Abu Hanifah nggak pakai syarat macam-macam. Kalau kita mencari seperti itu nggak cuma sekarang kita ingin lancar. Akhirnya kita cerita. Barangkali ada yang mengingatkan kurang ada. Oh iya. Baik. Kemudian kenapa diingatkan dia berbicara mengingatkan tidak ada? Kalau memang saya salah, kenapa kok tidak langsung menambah saja dan beres tidak sampai batul masail? Jadi kadang-kadang kita ada kesombongan itu. Bisa mengingatkan kita dengan marah, bisa diingatkan karena nggak enak, bertahan dia, nggak mau. Tinggal Allah, kan beres. Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya hati tadi yang berkata, kalau enggak akan bisa ketemu judul kebaikan yang kita cari. Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kami informasikan juga kepada pendengar radio Yadara 92,8 FM di rumah bahwa ceramah umum Buya nanti malam juga disiarkan langsung melalui radio Yadara. Baik, selanjutnya kita buka kesempatan kepada pendengar berikutnya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bernama Dukung Rahman, sudah menjadi alumni 1 tahun dia. Ketika saya pulang ke kampung, kebetulan saya berkeluarga di kota. Jadi langsung saya mengajarkan ilmu kepada anak-anak mulai SD, SMP, hingga SMA. Dalam berdakwah, saya memiliki sedikit kendala tentang nasyar ataupun menyebarkan ilmu ketika saya mengajarkan majelis ta'lim. Di situ anak-anak mereka dikasih ke pondok semua dan dikasih bantuan, tapi saya undang karena memang kita tidak diundang di sana untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat, tidak diundang. Tapi saya undang mereka, saya kasih tahu saya mengajar di sini. Tapi yang datang cuma beberapa orang. Kemudian saya lihat majelis-majelis di daerah perkotaan juga tidak maju ya. 5 orang, 10 orang, seperti itu semua. Cuma yang berhasil di kampung saya sendiri memang sudah banyak majelisnya, majelis taklim. Cuma di daerah perkotaan ini anaknya mau dikasih ke pengajian ataupun ke pondok, tapi mereka tidak mau. Ini mohon penjelasan dan pengalaman Buya bagaimana strategi untuk mengajak masyarakat yang dewasa untuk mengikuti majelis ilmu. Terima kasih atas jawaban Buya nantinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tantangan bukan saja di Aceh, di Jawa juga tidak berbeda dengan itu semua. Tapi kita lihat apa? Yang pertama yang kita benahi lagi-lagi niat. Kalau niat kita itu benar dan tujuan kita benar, lalu niat kita benar, kemudian kita gapai dengan cara yang benar, biarpun secara lahir kita tidak berhasil, tapi di hadapan Allah sudah berhasil. Begitu sebaliknya, tujuan baik tapi caranya tidak baik, tidak akan sampai kepada tujuan. Tujuan baik, caranya tidak baik, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Contohnya Pak, tujuannya bangun masjid untuk sholat, tapi caranya menggerakkan preman untuk merampok, kira-kira gimana? Tujuannya baik tapi caranya tidak akan sampai kepada tujuan. Akan tapi begitu sebaliknya, ada orang yang menjaga, saya ingin membangun pondok madrasah, tujuanku baik, kemudian dia mencoba dengan cara yang baik, mulai berkomunikasi dengan orang, bisa bangun, ngajak dan sebagainya. Tujuan baik, caranya baik, benar, ya, biarpun di dunia belum berhasil, sudah dicatat oleh Allah sebagai pejuangnya Nabi Muhammad. Itu sudah cukup. Harus kita amalkan. Jangan sampai kita ukuran keberhasilan tadi ukuran di dunia, bukan. Sebab Pak, jadi dalam kita berdakwah itu sebetulnya pertama karena saya ingin selamat.
sebelum menyelamatkan orang lain. Jangan sampai kita tertipu yang kita pikir orang lain selamat tapi kita tidak selamat. Kemudian setelah ini betul-betul ditata, nggak akan putus asa. Dengan 5, 10, alhamdulillah 5 orang juga manusia umat. Nabi Nuh 9 tahun, 900 tahun cuma dapat 7 orang. Hanya puluhan orang. Alhamdulillah. Artinya jangan sampai kita merasa putus asa dengan itu semua. Maka kadang godaan hawa nafsu. Apalagi lihat bandingannya, kawan saya sudah santrinya ribuan. Bisa saja yang besar adalah Anda dengan keputusan Anda. Kemudian setelah itu baru tadi masalah inovasi. Dakwah itu harus kita berbuat yang beragam-ragam yang tidak menarik. Mungkin kalau kita undang mereka ke rumah kita, mungkin susah. Tapi bisa saja kita buat program yang cantik, kita tawarkan ke sekolah-sekolah. Pelatihan wudhu yang praktis, pelatihan sholat yang gampang, kita membuat masuk ke mereka. Termasuk kita saat ini lagi menyusun kurikulum ringan untuk anak-anak SMA, anak-anak kampus, kurikulum ringan dengan 4 hal. Ini sudah kami sampaikan nanti sistem SKS. Jadi anak kampus yang ambil pendidikan umum, dia tidak akan bakal terganggu, dia bisa jago di kampusnya, tapi bisa menyelesaikan urusan pribadinya dengan Allah. Yang pertama adalah kurikulumnya dia harus bisa membaca Al-Quran dengan benar. Gak usah banyak, pokoknya baca Al-Quran benar. Hafal beberapa ayat pendek kalau jadi imam bisa. Yang kedua adalah belajar fikih praktis ringan. Berwudu nggak usah pakai kitab besar-besar yang kitab lama. Kadang kitab lama hanya untuk orang cerdas sehingga takdirnya pun kadang-kadang. Kita peringan. Fikih praktis. Berwudu, bersolat menurut madzhab Imam Syafi'i yang ringan. Dan itu bisa beberapa pertemuan. Dan sehari hanya waktu setengah jam saja. Kadang karena tidak kita manage, makanya menghabiskan waktu sehingga mereka nggak mau ngaji lagi. Karena takut pendidikan umumnya nggak beres. Maka fikih praktis, akidah Asy'ariyah yang praktis, kita praktiskan semuanya. Kita nulis ulang, digampangkan. Sekiranya beberapa pertemuan sudah beres. Kemudian yang keempat adalah akhlak. Jadi kalau kita tawarkan kepada mereka, nanti insya Allah mau. Jadi slogan kita barangkali berikan waktu setengah jam untuk kami dalam sehari. Tidak usah banyak-banyak. Jadi selebihnya dia bisa serius dalam ilmu pendidikannya. Ini paling ringan zaman sekarang. Tapi kalau tidak, kita beri pendidikan yang nggak perlu dan sebagainya, tadi dan kayaknya kan, akhirnya habis waktunya. Sementara dia harus menyelesaikan kuliahnya, besok harus ujian, matematik dan sebagainya. Kalau nggak, masya ribut. Jadi kita peringan itu program. Barangkali kita tidak harus pakai kita Fathul Qarib lagi, tapi ilmu yang Fathul Qarib sudah kita kemas, kita terus. Kita bab wudu, ada suruh wudu, ada begini. Sudah kita ketik yang cantik, yang manis, sehingga mudah dihafal, untuk dibarengi dengan dalil-dalil. Kita cetak kecil, mungkin selesai. Praktiskan ini. Ini sudah kita buat. Jadi anak-anak kampus baru nanti beri sanad ilmu. Mazhab Syafi'inya adalah dengan kita dan akidah Syafi'i dengan kita. Kalau sudah selesai kurikulum ini. Jadi saya SKS, kalau bilang maksudnya kalau libur seminggu bisa selesaikan dalam seminggu. Tapi kita tuntut mereka untuk menghafal. Sebab gini, mereka tidak akan senang jika belajar tidak paham. Jangan sampai kita mengajar mereka kecuali mereka paham. Makanya jangan, kita harus persiapkan apa yang kita ajarkan untuk mereka, khususnya kelas SMA ke atas, kelas berpikir, anak kampus. Kalau duduk dengan kita praktis, kita duduk berapa? Setengah jam. Kita akan siapkan materinya setengah jam sampai dia keluar dalam keadaan paham. Paham itu mengundang rasa senang. Dia ngerti. Cuman kalau dia duduk dengan kita tanpa paham, kita bacanya kita begitu, misalnya alhamdulillah kawis sekali puji kuliah kagungan Allah bahasa Jawa. Kemudian setelah itu tidak diterangkan, ya, pusing. Nah, kayaknya keluar nggak ada rindu pada ilmu itu. Makanya kita yang mencoba terjemahkan dengan bahasa yang bakal mereka pahami ini. Kemudian bisa kita perluas dengan termasuk di antara kita adalah anak-anak seperti yang di Madinah. Kita punya anak-anak di Madinah yang sekolahnya di tempat yang Wahabi, tapi punya grup Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka punya. Jadi kalau kita ke Madinah itu, kita di umrah itu di tempat sandal nomor 2001, itu biasanya itu nanti kumpulan sampai 50-70 anak itu kumpul di situ. Lebih banyak dari itu bisa lihat kita nanti. Nah, jadi kemudian setelah pulang kita buat grup. Ada grup dari media, WA dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan, apa pertanyaannya nanti langsung kita kirim suara dan terus peringatkan kepada semuanya. Ini salah satu di antara untuk menjaga akidah mereka. Harus ada inovasi yang menarik. Jadi sesuai dengan senangannya anak seperti apa dan sebagainya. Dan itu perlu bantuan orang banyak. Jadi kalau gayanya tetap saja nggak ada perubahan, mereka tidak tertarik. Ini makanya kecerdasan para wali-wali dulu bagaimana berdakwah menyesuaikan dengan kesenangan masyarakat tanpa harus melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Baik itu saja buat inovasi.
Meringankan kurikulum, jangan sampai ini. Sebab madrasah dini di kampung itu kalau tidak salah 17 mata pelajaran. Madrasah dini 17 mata pelajaran, mampu kan? Ada imla, ada insya, ada macam-macam ya. Padahal itu sudah orang, kalau itu kan di pondok yang memang pondoknya 12 tahun masuk akal. Jadi kalau anak-anak hanya mampir saja kita beri itu semuanya, ya akhirnya dapat bingung, kita dapat ilmu. Baik, jadi itu untuk Anda, insya Allah. Makanya ada tim di sini mungkin membuat. Jadi kalau bisa dari pondok pesantren pusat semacam ini membuat kurikulum yang ringan, yang wajib. Jadi akhlak haroman, masalah buka aurat, masalah zina, masalah ini praktis. Mungkin satu pertemuan sengaja bicara tentang mengunjing, kedua tentang berbakti ke orang tua ditekankan. Jadi akhlak penerapan, bukan akhlak ilmu yang dibaca. Seperti itu insya Allah. Dan jangan ragu, Allah yang melihat, bukan manusia yang melihat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilakan kepada penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Buya, jadi langsung saja terlebih dalam metode dakwah secara multimedia, barangkali mungkin publik bisa saja mengakses beragam informasi. Dalam hal seperti itu kadang ada penceramah ataupun kiai yang meminjam istilah Buya kadang sering terpleset. Dalam hal itu publik, masyarakat awam pada khususnya ataupun masyarakat umum sering dibuat bingung dengan pernyataan-pernyataan yang nyeleneh ataupun memang dalam pernyataan yang agak kabur. Kalau misalnya dalam hal-hal yang masalah jelas seperti kasus masalah tingkat nasional, itu masalah seperti yang video Buya tentang itu menyangkut dengan Quraisyah, itu mungkin jelas. Tapi dalam hal-hal yang agak sensitif seperti dalam sebagai sampel yang harus kita sebut, ya, misalnya dalam kasus Kiai Haji Selaki Sirat dengan Gus Idrus. Jadi dalam hal-hal seperti itu bagaimana kita harus menyikapinya, dan kalau ada orang yang bertanya bagaimana kita harus menjelaskannya. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melihat kebenaran, ada cara melihat kebenaran. Kebenaran itu harus kita ambil biarpun dari mulutnya orang gila sekalipun. Sebab al-hikmah dhalatul mu'min wa haqqu dia fa inna wajada fa haqqu dia. Jadi kebenaran, kita bicara tentang kebenaran, terserah dari lidah siapa. Jangan hanya karena bapak kita yang ngomong harus selalu benar. Itu sudah menjadikan bapak kita kayak nabi. Itu sudah problem dalam kita memahami kebenaran. Kemudian kalau kita menemukan siapapun, sebab memang yang namanya pencemaran akidah sekarang ini sudah luar biasa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata yang merusak adalah bukan saja dari kaum Wahabi, akan tapi nanti ada kaum Syiah. Baik, dan Syiah ini mudah masuk melalui kaum munafikin dari kaum liberal. Dan kaum liberal itu kerjaannya mempengaruhi orang-orang yang dari akidah benar menjadi tidak benar, biarpun mereka pada dasarnya orang polos. Banyak kiai-kiai sepuh kita yang polos didekati oleh orang-orang liberal, karena orang liberal itu bercerita tentang sesuatu yang baik-baik saja, sehingga ia mengatakan iya, lalu dia expose, merekomendasi, mendukung. Ini kan fitnah. Sementara kiai sepuh tidak pernah ngerti media, sehingga banyak disebutkan pada kiai sepuh dukung ini, dukung itu. Padahal kiai sepuh di saat diajak ngobrol adalah ngobrol tentang lain. Dan memang orang munafik selalu begitu, bicaranya begini, jawabannya kiainya begitu, lalu digunakan untuk mengukuhkan keinginannya. Jadi ada. Jadi sekarang peperangan usul fikri ini luar biasa, khususnya kita Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah kita digrogoti bukan saja orang Wahabi, akal dari orang yang mereka itu ngaku ini adalah sudah sama dengan kita ahli tasawuf, tapi mereka sudah masuk ke pemikiran orang kafir liberal, sehingga merendahkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hati-hati tidak menghargai syariat Nabi. Dan ada tanda-tanda orang-orang yang merendahkan syariat Nabi, tidak ada perlunya. Bahkan kami selalu ngomong, kalau saya ternyata merendahkan syariat Nabi, tinggalkan saya daripada kau sesat. Kenapa kita tidak berani ngomong itu?
Santri semuanya, kalau saya ternyata sudah jauh dari syariat Nabi, tinggalkan saya. Bukan harus kamu kultuskan. Karena kebenaran adalah harus diikuti, bukan aku yang diikuti. Karena aku membawa kebenaran, maka kau harus ikut aku. Harus gitu faedahnya. Tapi sekarang sudah kultus ini sudah. Kalau yang ngomong ini harus diikuti sudah. Keluar daripada bimbingan dari Nabi SAW. Sementara ahli sunnah wal jamaah itu adalah kelompok membawa akidah. Kelompok yang membawa akidah, misi akidah itu ada. Bukan membawa orang, membawa akidah. Siapapun yang berakidah itu maka di ahli sunnah wal jamaah. Ada pun masalah percekcokan atau pemikiran di antara kedua orang tersebut, semuanya bisa baca. Anda punya ilmu, makanya ilmu itu ditalaki. Kita sampaikan tadi itu, talaki sesuai dengan ilmu pesantren tentang keimanan itu. Kalau tidak sesuai, siapapun yang ngomong, apakah Kiai Idrus atau Kiai Said Akil, tidak penting itu. Sesuai dengan pendidikan yang kau belajar, apa yang dipermasalahkan? Harus begitu, kita harus adil, netral. Tadi kita dulu dengan anak Bapak Said. Bukan karena itu bapak saya kemudian saya bela, tidak. Bukan karena itu mbah saya, bukan karena itu adalah pemimpin saya, guru saya, bukan gitu. Kalau sudah keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dengan jelas, kita punya manhaj talaki. Sekarang di antara keduanya mana ikuti manhaj talaki? Apa sih permasalahannya dipermasalahkan? Tadi hanya menyebutkan perselisihan antara dua orang, tetapi permasalahannya apa? Akan kebaca. Yang itu ikuti yang mana dan ikuti yang mana, baca semuanya. Dan kebenaran akan mudah untuk dibaca oleh orang yang insyaf. Tapi bagi orang yang tidak ada insyaf, hanya punya kepentingan pangkat dan sebagainya, maka susah insyaf, susah menyampaikan kebenaran. Baik. Ini adalah sangat jelas ada permasalahan. Mungkin ada beberapa hal yang disampaikan kadang-kadang menggelitik urusan dengan keimanan dan akidah. Kita harus tegas tadi itu siapapun dia. Kita tahu tokoh-tokoh kita itu banyak yang sudah kemakan orang Islam aneh-aneh. Padahal dia adalah orang yang katanya adalah pendidik, penuntut ilmu dan seterusnya. Cuma di saat bergaul dengan orang-orang liberal, mereka merendahkan syariat Nabi SAW. Tidak saja tasawuf, tapi tasawuf yang sudah dipalsukan. Akidahnya mana? Asy'ariyah. Ada Asy'ariyah mengajarkan demikian. Bagaimana kita kafir? Kita tidak usah jauh-jauh dengan kuatir Islam atau yang diringkas dalam kitab Sulam Taufik itu. Ketimah Sulam Taufik bagaimana? Faidah kafir. Orang muslim mukmin itu jelas di Mukadimah Sulam Taufik itu semuanya. Terapkan itu semuanya. Maka barang siapa meridhoi kekafiran, dia adalah termasuk golongan kekafiran. Islam ini benar meridhoi kekafiran. Tentang Islam itu adalah menyamakan agama dengan agama dan sebagainya. Dan di antara dua itu mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Tinggal itu saja. Ada masalah seseorang dipilih atau tidak dipilih itu ada bukan jaminan, tidak semua yang dipilih ada. Dan siapa yang memilih itu kan masalah urusan lain, kita tidak bahas masalah itu. Kita perlu memandang dengan kejujuran. Di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi hakikat benar. Apa sih permasalahannya? Dan dia itu seperti apa? Semuanya bisa dibaca, ilmunya punya buku, sini punya buku, itu punya buku. Kita bisa baca bukunya. Kita bisa baca bukunya. Kalau tadi baca buku pemikiran Dr. Buti sama pikiran Al-Harari, kita bisa baca semuanya dan kita bisa membanding. Kita bisa melihat mana yang paling dekat dengan yang kita belajar di pondok pesantren. Ada sebagian anak pondok ini mudah terkagum-kagum dengan pemikiran luar. Pondok kalau sudah di kampus ternyata banyak yang paling sesat, banyak anak pondok. Terkagum dengan pemikiran itu. Padahal anak pondok, seharusnya anak pondok itu justru masuk ke sana itu untuk mencari wawasan, untuk mengukuhkan apa yang mereka yakini saat ini. Berubah. Anak pondok, banyak anak pondok yang kebelikan. Makanya, karena apa? Pasti dia lupa dengan manhaj talqi. Mengambil ilmu tidak dari guru, tangan guru, dari lidahnya Mas Sa'id sampai kepada Nabi SAW. Ini permasalahannya. Jadi sederhana untuk menyikapi adalah sangat jelas. Selama ini juga dinukil tentang beberapa kesalahan-kesalahan misalnya. Said Akilnya yang tentang ini. Apa betul? Bagaimana Kiai Idrus mengatakan? Ini tinggal baca sudah jelas. Dan dia tidak hujah, omongannya semacam ini. Apalagi urusan merendahkan syariat Nabi Muhammad. Sudahlah pokoknya. Biarpun bapak atau anak kita kalau sudah melanggar syariat, nggak usah kita bela. Selesai sudah. Ini kaidah paling enak. Adil. Keluarkan dirimu dari kepentingan pribadi musuh. Jadi kita bahas dalam lajnah. Kalau kita masih mementingkan kepentingan pribadi, waduh nanti saya tidak diangkat jadi ketua ranting. Ini sudah bermasalah ini. Karena tidak diangkat jadi ini sudah bermasalah. Baik, itu adalah cara pandang. Setelah itu mudah menyelesaikan.
Pesan terus adalah anak muda yang kiai muda yang bersemangat untuk menegakkan kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita sering ke Aceh dan baca diskusinya apa, dan ada bisa dilihat seperti apa diskusinya. Jadi kita sudah beberapa kali duduk dengan beliau, dan juga yang lainnya kita juga pernah duduk dengan tokoh-tokoh, kita juga duduk dan kita membaca cara bicara mereka dan kita juga membaca buku-buku mereka. Ini saja intinya, jujurannya Anda karena ingin Allah SWT. Jadi semua manusia di hadapan Anda adalah sebagai jembatan menuju Allah. Kalau sudah begitu bakal benar kita dalam memilih. Baik. Ada permintaan ijazah, tetapi beberapa ijazah kita yang baru kita tekankan yang kami ambil. Kalau kita Habib Ali Walad, kami baca langsung dengan Habib Ali Al-Jufri di rumah dulu, dan juga Habib Abdullah bin Muhammad Baru kita selanjang perjalanan kalau dibaca itu. Kemudian juga kita punya ijazah kitab-kitab yang lainnya, khususnya fikih, karena kita dari Hadramut, kita mengambil fikih dari Mufti Hadramut, dari Syekh Muhammad Al-Khatib, kemudian juga Syekh Al-Fadl, kemudian juga dari Habib Ali Masyhur dan sebagainya, termasuk hadis-hadisnya kita sudah mengambil dari guru-guru mulia seperti Habib Salim Abdullah Syafiri, dan juga kita pernah mengambil tidak banyak beberapa ijazah dari Habib Hasan Syafiri, dan juga kita mengambil Habib itu jadi Al-Qaf dalam urusan lughah karena abah dulu ada seorang lughah di sana, dan juga dari beberapa Syekh Muhammad Ba'uban Fakih Hadramut kita mengambil fikih juga, dan akidah kita juga mengambil dari Habib Salim, dari Habib Muhammad Ahmad Syafiri juga. Kemudian kita juga mengambil dari guru-guru dari Syinqiti, termasuk urusan gobah. Kami belajar Al-Fiqh Ibnu Malik dengan qurrahnya tambahnya menjadi 2.800 bait, yang 1000 saja 2.800 qurrah dari Syekh Muhammad Al-Hafidz As-Syinqiti, dan juga usul fikih kita ambil dari beliau, dan juga dari guru-guru mulia dari Mesir dan dari Irak, dan alhamdulillah, tapi kebanyakan adalah dari Hadramut. Maka dengan ini sebetulnya kami untuk berikan ijazah kami belum pantas, akan tapi untuk menyambungkan dengan guru-guru mulia, karena kita ingin membalikan manhaj talaqi. Kita harus kembali manhaj talaqi, itu cara belajar melalui buku-buku seperti itu penting. Kapan itu? Di saat banyaknya kerusakan zaman sekarang pada anak santri, banyak yang malas belajar seperti itu, lebih senang belajar kepada Mbah Google sama Mbah Yahoo. Ini problem betul, na'udzubillah ini. Sehingga paling cepat enak, kalau baca kita kan repot, kalau Google kan langsung jawabannya. Nah, hindari itu semuanya. Saya paling tidak senang komputer. Kita tidak senang komputer, dan susah dihafal dari komputer. Kita harus kembali kepada manhaj talaqi. Talaqi, kuatkan talaqi, kuatkan ilmu kan, dan membaca kita dari guru sampai kepada Nabi SAW. Maka dari itu, semua yang pernah kami mengambil ijazah dari guru-guru mulia, kami ijazahkan kepada antum semuanya. Semoga Allah menjadikan ini sebab kita sambung dengan guru-guru mulia, dengan Nabi Muhammad SAW.